Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaya Zakina dengan NIM J1B024172. Di sini saya akan mempresentasikan tentang urutan mesin dan proses pembuatan gula kristal dari tebu. Secara garis besar, transformasi tebu menjadi gula pasir melewati 6 stasiun utama secara berurutan, yaitu stasiun persiapan, gilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, hingga stasiun pemisahan dan pengeringan. Jadi mari kita bahas satu persatu mesin-mesin yang bekerja di setiap stasiun tersebut. Mesin pertama yang digunakan adalah mesin can cutter dan hammer shredder di stasiun persiapan. Fungsinya itu untuk memotong batang tebu mentah yang berukuran panjang menjadi potongan pendek, lalu mencacahnya menjadi serabut-serabut halus. Mekanisme kerjanya itu tebu dari lahan diangkut menggunakan conveyor atau can carrier, lalu melewati pisau berputar can cutter yang memotongnya secara mekanis. Setelah itu, potongan tebu dipukul oleh palu-palu berat pada hammer shredder. Proses ini bertujuan untuk membuka sel-sel tebu agar nira di dalamnya bisa diperah dengan mudah tanpa kehilangan kadar gulanya. Setelah tebu berubah menjadi serabut halus, serabut tersebut dikirim ke stasiun gilingan yang menggunakan mesin bernama milling tandem. Fungsi mesin ini untuk mengekstraksi atau memeras nira mentah keluar dari serabut tebu, sekaligus memisahkannya dari ampas padat yang disebut bagasse. Selanjutnya mekanisme kerja dari mesin ini yaitu cacahan tebu yang tadi dialirkan melalui rangkaian 3-4 unit rol gilingan baja besar yang berputar dengan tekanan hidrolik sangat tinggi. Selama proses ini diberikan juga air imbibisi atau air hangat untuk membantu melarutkan dan memaksimalkan sisa gula yang masih menempel di ampas. Nira mentah yang diperah akan ditampung, sedangkan ampas tebunya dikirim ke stasiun boiler sebagai bahan bakar. Selanjutnya itu ada nira mentah hasil gilingan masih kotor dan mengandung bakteri. Oleh karena itu, nira dialirkan ke stasiun pemurnian menggunakan mesin juice heater atau pemanas nira. Fungsi mesin juice heater ini adalah menaikkan suhu nira mentah secara bertahap untuk mempercepat reaksi kimia pada proses pemurnian selanjutnya, serta membunuh mikroorganisme pengganggu. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu nira yang dialirkan dalam pipa kecil yang ada di dalam bejana heat exchanger. Sementara itu, uap panas atau steamnya dialirkan di sisi luar pipa. Perpindahan panas ini menaikkan suhu nira secara cepat hingga mencapai 70 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, masih di stasiun pemurnian, nira yang sudah dipanaskan dan diberi zat pembantu seperti susu kapur atau gas belerang, kemudian dimasukkan ke dalam clarifier atau tangki pengendap kontinu. Fungsinya itu untuk memisahkan nira jernih dari kotoran lumpur industri yang disebut blotong. Mekanisme kerjanya mesin ini yaitu nira dialirkan ke dalam tangki besar lalu didiamkan. Dengan bantuan gaya gravitasi serta penambahan zat flokulan, kotoran-kotoran akan saling mengikat membentuk gumpalan berat atau flok lalu mengendap ke dasar tangki. Nira yang sudah jernih di bagian atas akan meluap secara otomatis dan dialirkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu, lumpur atau kotoran yang mengendap di dasar clarifier ternyata masih mengandung sedikit nira. Untuk menghemat efisiensi, digunakan mesin rotary vacuum filter, yang dimana mesin ini berfungsi untuk menyaring kembali nira sisa yang terjebak di dalam lumpur pengendapan agar tidak ada gula yang terbuang sia-sia. Selanjutnya ada mekanisme kerjanya yaitu sebuah drum filter besar berputar perlahan di dalam kolam lumpur nira kotor. Tekanan vakum atau isapnya dari dalam drum akan menarik nira murni menembus kain filter. Sementara ampas lumpur yang kering atau blotong akan menempel di permukaan luar drum dan langsung dikerok oleh pisau statis. Selanjutnya itu, nira jernih yang kita dapatkan sejauh ini masih sangat encer karena kandungan airnya sangat tinggi. Maka dari itu, nira dikirim ke stasiun penguapan yang menggunakan multiple effect evaporator. Mesin ini berfungsi untuk menguapkan kandungan air dalam nira jernih hingga berubah menjadi nira kental atau sirup dengan konsentrasi sekitar 60-65 Brix. Mekanisme kerja dari mesin ini terdiri dari beberapa bejana yang dihubungkan secara seri dan bekerja dengan prinsip vakum bertingkat. Karena kondisi vakum, nira yang mendidih
pada suhu yang lebih rendah sehingga gula tidak hangus. Hebatnya dari mesin ini, uap yang dihasilkan dari bejana pertama dipakai kembali untuk memanaskan bejana kedua. Begitu seterusnya, hingga sangat menghemat konsumsi energi uap pabrik. Langkah krusial berikutnya itu terjadi di stasiun masakan menggunakan mesin vacuum pan atau panci kristalisasi vakum. Fungsi dari mesin ini yaitu untuk mengkristalkan nira kental menjadi butiran-butiran kristal gula padat. Mekanisme kerjanya itu, nira kental dimasak kembali dalam kondisi tekanan vakum yang sangat tinggi. Ketika larutan sudah mencapai titik jenuh, operator akan memasukkan bibit gula beberapa bubuk halus atau fondan. Bibit ini memicu nira kental untuk menempel dan menumbuhkan kristal gula secara merata hingga membentuk campuran kental antara kristal gula dan cairan induk yang disebut mesh shoot. Gula yang selanjutnya itu gula yang keluar dari vacuum pan masih berbentuk pasta kental bercampur cairan. Untuk memisahkannya, kita menggunakan mesin sentrifugal atau mesin putaran, di mana mesin ini berfungsi untuk memisahkan kristal gula padat dari larutan induknya yang nantinya menjadi tetes tebu atau molasses menggunakan gaya putar. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu campuran mesh shoot dimasukkan ke dalam keranjang besi berlubang atau basket yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi. Gaya sentrifugal akan melempar cairan tetes keluar melewati lubang-lubang saringan. Sedangkan kristal gula pasir akan tertahan di dalam keranjang. Di akhir putaran, kristal gula disemprot sedikit air murni agar warnanya bersih dan cerah. Lalu mesin terakhir pada pembuatan gula kristal ini yaitu rotary dryer dan cooler yang berada di stasiun penyelesaian, di mana mesin ini berfungsi untuk mengeringkan kristal gula hasil putaran yang masih lembab, lalu mendinginkannya agar tidak menggumpal saat dikemas di dalam karung. Mekanisme kerja dari mesin ini yaitu kristal gula dimasukkan ke dalam drum silinder besar yang berputar secara miring dan perlahan. Di dalam drum, gula dilewatkan berlawanan arah dengan hembusan udara panas untuk menguapkan sisa air di permukaan kristal sehingga kering. Setelah kering, gula melewati area yang ditiup udara dingin agar suhunya terus mencapai suhu ruang dan siap dikemas. Kesimpulannya itu, seluruh rangkaian mesin ini bekerja secara kontinu dan presisi untuk memastikan tebu dari lahan dapat diolah menjadi gula kristal bermutu tinggi dengan kehilangan kadar gula seminimal mungkin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.